Oke, kali ini kita akan bedah tuntas salah satu program yang lagi banyak dibicarakan, yaitu evaluasi 3 langkah dari Lark Funding. Yuk kita lihat sama-sama, apa aja sih yang perlu kita tahu sebelum ikutan? Pernah kebayang nggak sih gimana caranya trading dengan modal gede tapi tanpa harus mempertaruhkan uang kita sendiri? Nah, ini dia pertanyaan yang bikin banyak trader lirik prop firm. Dan ya, Lark Funding ini jadi salah satu jawaban yang cukup populer. Sip, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Ini dia peta perjalanan kita buat ngulitin program mereka sampai ke akar-akarnya. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Jadi, seperti apa sih struktur tantangan yang harus kita taklukkan buat dapatin akun trading dari mereka? Jadi, tantangannya itu ada 3 fase. Masing-masing fasenya punya target profit yang beda-beda. Tapi, ada satu aturan yang sama dan super penting di semua fase, yaitu drawdown maksimumnya cuma 5%. Nah, buat ikutan, ada biaya pendaftaran sekali bayar. Besarannya tergantung ukuran akun yang kamu pilih. Tapi tenang, biaya ini biasanya bakal dikembalikan kok setelah kamu berhasil payout pertama kali. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam soal target profitnya. Kalau di total sih, kelihatannya nggak terlalu besar. Kuncinya itu ada di cara mereka membaginya ke dalam 3 tahap yang berbeda. Jadi gini, di fase 1 kamu harus capai profit 5%. Lolos, lanjut ke fase 2. Targetnya turun jadi 4%. Dan terakhir di fase 3, cuma 3%. Kalau dijumlahin semua, totalnya jadi 12% dari modal awal. Nah, ini nih bagian yang paling krusial. Aturan-aturan yang bisa jadi penentu kamu lulus atau gagal. Wajib banget diperhatikan, terutama yang satu ini. Jadi, Lark ini pakai sistem yang namanya drawdown statis. Sumpah, ini konsep yang wajib banget kamu pahami kalau mau selamat. Gini deh contoh gampangnya. Misal kamu punya akun $100.000. Artinya, kalau kapanpun ekuitas kamu termasuk floating loss menyentuh angka $94.999, ya sudah, akun kamu langsung dianggap gagal. Langsung breach, nggak ada ampun. Ini dia nih yang bikin aturannya terasa lebih ketat dibanding trailing drawdown. Kenapa? Karena batas kerugian kamu itu fix di awal. Ibaratnya lantainya nggak bakal naik, meskipun kamu udah profit setinggi langit. Batasnya tetap di situ aja. Tapi, ada kabar baiknya juga kok. Mereka ini ternyata cukup fleksibel buat beberapa hal. Misalnya nih, kamu boleh banget trading pas ada rilis berita penting. Nggak dilarang. Tapi jangan coba-coba ya. Strategi yang dianggap berjudi atau curang, kayak martingale, greed, atau hedging antar akun yang beda, itu haram hukumnya. Kalau ketahuan, siap-siap aja akun kamu di-ban. Oke, anggaplah kamu jago, berhasil lewatin semua fase dan patuh sama aturannya. Selamat, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kamu dibayar? Secara default, pembagian profitnya itu 80% buat kamu dan 20% buat mereka. Cukup adil kan? Malah ada opsi buat naikin jatah kamu jadi 90%. Soal kapan bisa gajian, kamu bisa minta payout setiap 2 minggu sekali. Cuma perlu dicatat nih, setiap kali tarik dana ada biaya pemrosesan $40. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali nggak ditulis gede-gede di halaman depan. Risiko tersembunyinya. Dan yang lebih penting, gimana para trader pro menyikapinya. Coba deh bayangin angka ini. 5. Kenapa 5? Karena dengan drawdown 5%, kamu cuma punya nyawa sebanyak 5 kali kerugian 1% berturut-turut. 5 kali salah dan game over. Ruang buat bikin kesalahan itu tipis banget. Dan ingat lagi ya, karena drawdown-nya itu terstatis, ruang gerak yang sempit ini nggak akan pernah melebar. Biarpun kamu udah profit gede, batas kerugiannya tetap di situ-situ aja, nggak berubah. Terus gimana dong solusinya? Nah, para trader pro biasanya ngakalin ini dengan cara pasang resiko per trading yang super kecil. Cuma sekitar 0,25% sampai 0,5% aja. Tujuannya? Biar mereka punya buffer belasan sampai puluhan kali loss sebelum akunnya kena breach. Yuk, sekarang kita timbang semuanya. Apa aja plus minusnya program ini? Di sisi positifnya, target profitnya tergolong rendah, waktunya nggak dibatasin, nggak ada aturan drawdown harian, boleh trading pas news, dan siklus payoutnya juga cepat, tiap 14 hari. Tapi di sisi lainnya, nah ini dia, drawdown maksimumnya itu ketat banget, cuma 5%. Aturannya juga statis, jadi kaku. Terus ada biaya $40 tiap kali payout, dan kalau mau ngulang tantangan, harus bayar lagi. Leverage-nya juga bukan yang paling besar di pasaran. Nah, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Apakah gaya trading kamu, sistem kamu, bisa hidup dengan aturan resiko yang seketat ini? Cuma kamu yang bisa jawab.